Nanti tepat jam 1 kita akan invite Anggia ya. Anggia Karisma adalah produser dari Visinema. Dia sudah membuat film memproduksi film. Oh, oke deh. Selamat ya Tono. Halo Fadel, film Cahaya dari Timur, kemudian yang terbaru itu kemarin, nanti kita cerita tentang hari ini. Udah pada nonton belum? Ayo melambai kalau sudah pada nonton. Oke, sudah connecting. Halo. Halo, Hai, Mbak selamat Natalia. siang. Iya. Aku mau ngetik judul dulu. Boleh. Eh, apa kabar, Anggia? Baik. Kamu apa kabar? Ini kok backlight ya gue? Begitulah, baik-baik enggak. Gimana? Aku sambil nutup gorden biar nggak backlight deh. Oke. Gimana Mbak Ovi, semuanya ada Mbak Ovi sehat? Tiwa. Iya nih, semuanya kayaknya sehat-sehat deh, Halo. soalnya melambai-lambai semua. Iya. Semoga semua sehat, bahagia, happy. Amin. 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 Post dulu Gitu, judulnya. gimana? Susah nih kalau Lagi di ngetik mana kecil. Mbak Nataya? Aku lagi di rumah. Oh, di rumah. Aku Uh-uh. pas banget baru nyampe kantor ini. Oh, kamu udah ke kantor. Aku masih belum berani keluar-keluar dari lingkungan kompleks Kalibata ini loh. Aku sama Angga sih udah mulai ke kantor tapi kita gantian. Kalau misalkan ada yang perlu diselesain dari rumah ya aku sih lebih banyak di rumah pada akhirnya sih. Oh, Soalnya kan aku iya sih. juggling juga sama sekolah online-nya Anak. Rigel juga kan. Jadi aku Hmm, mesti hmm. dampingin dia juga. Terus aku mulai ikutin kegiatan lain yang di luar sekolah secara online juga sih. Oh, Gitu. apa aja tuh misalnya kalau buat anak-anak apa aja ya? Umurnya Kemarin belum tuh belum besar kan? dia tuh umurnya 4,5 tahun. Terus sebenarnya sebelum pandemi ini dia ikut robotik class, tapi memang Oh, wow. eh, pakai Lego gitu Mbak. Terus Oh, karena oke. pandemi, mereka akhirnya punya program namanya coding Oh, buat coding. Iya, iya, iya. anak-anak. Jadi Iya, coding itu untuk bikin bagus game tuh. sama Heeh. animation. Terus dia belajar basic banget sih gitu. Jadi mesti didampingin sejam seminggu 2 kali lumayan lah gitu biar nggak bosen juga kasihan soalnya ternyata ketidaknyamanan itu kan bukan cuman kita aja ya yang orang Iya, dewasa iya, alamin tapi mereka juga tentunya. ngalamin terus aku juga lagi kayak ya udah deh kasih kegiatan Rigel lagi pengen ngerti atau belajar apa kira bikin project nanam sayur gitu. Oh, lucu Terus banget sih. ngajakin, terus dia pengen punya pet, terus ya udah pengen apa ya gitu. Ternyata dia lagi tertarik banget sama hamster. Terus sempet sebulanan yang lalu deh kita ke ada namanya Pet Kingdom ya di BSD. Hmm. Terus kita Mm-mm. cari di sana dan ya udah akhirnya dia punya kegiatan tiap pagi kasih makan ikan, nyiram tanaman biar No, it's gak good. bosen juga. Tapi bagus kok. Maksudnya aku merasa mungkin anak-anak kecil sebelum terjadi pandemi ini apa namanya nggak terlalu banyak terpapar dengan hal seperti itu ya. Pasti akan baik buat Mm-mm. perkembangan dia nantinya sih instead of terlalu fokus dengan melihat gadget gitu. Oh, ada makhluk Iya, lain selain manusia. Ada iya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. iya. Jadi Terus lebih kadang-kadang kan kasihan ya. Apa-apa uh, kayak lagi-lagi digital gitu nonton lagi terus apa ya gel gitu biar kamu juga nggak bosan ya udah deh juga mulai ikut em, bantuin masak juga kadang-kadang kalau aku lagi nyobain
aku tuh penasaran bikin roti kan, kayak gimana sih caranya bikin roti gitu, sama dia bikin roti. Jadi apa That's yang bisa good. dikerjain, kita kerjain deh di rumah gitu. Aku ngebayangin kira-kira nanti 20 tahun lagi Rigel menjadi seseorang tokoh entah di industri kreatif atau di mana gitu, terus ditanya, "Eh, kira-kira momen masa kecil apa yang menurut kamu penting dan akhirnya membuat kamu berada di sini gitu ya." Pasti dia akan cerita bahwa, oh iya aku tuh momen waktu itu, waktu aku masih kecil tuh ada pandemi gitu. Iya, Terus akhirnya aku melakukan hal-hal ini dengan mamaku gitu. Pasti, halo Ika. Itu ada pasti Ika, akan ada Sheila jadi, Dara juga sama Ika. oh iya, halo. Jadi sesuatu yang memorable tuh buat dia. Nah, kalau kalau Anggia sendiri apa ya kira-kira? Ini kan soalnya apa Mm-mm, topik kita tuh regenerasi, regenerasi kan. mm-mm. Ya, Terus kenapa kenapa kita memulai dengan Anggia karena em, kamu termasuk produser muda au. di Yeay, yang memulai memulai jadi muda. produser berapa? Belum belum 10 tahun yang lalu belum ya? Belum 10 tahun yang lalu kan? Masih Debut baru-baru lah kamu. debut aku mulai jadi produser tuh sebenarnya dari Cahaya dari Timur Iya. gitu, dari Cahaya dari Timur Beta Maluku. Waktu itu kita rilis tuh kalau nggak salah tahun 2014 ya. Tapi berproses untuk menyelesaikan Cahaya dari Timur kan 4 tahun ya Mbak gitu. Iya. Jadi kan Mbak Nataya juga sebenarnya kita kenal udah lama ya Mbak ya, udah lama Iya, banget dari ternyata zaman setelah aku hitung kita udah Jalan kenal Kung 17 Tiga. tahun loh. Lama Iya, juga ya ya. ampun kita udah lama banget. Lama, lama Kalau banget nikah anaknya dan udah SMA menurutku loh. iya ya, bener juga. Iya. Lagi pusing masuk universitas yang mana Oh, ya kan kalau asli. seumur nikah mah. Iya, Kalau dari aku sih Jelangkung ya, Jelangkung 3. dari zaman jelangkung gitu kalau misalkan ditanya kok bisa jadi kecemplung karena kan emang background aku bukan filmmaking kan Mbak gitu. Iya, iya. Maksudnya I know. aku belajar eh, di Fakultas Kedokteran Gigi, aku selesaiin sampai jadi dokter gigi. Aku sempat praktek sih Mbak waktu itu, praktek Iya, saya ingat aku dua kayaknya tiga tahun lah. pernah. Iya, 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 benar-benar. Aku masih praktek waktu itu, terus udah gitu setelah Cahaya dari Timur aku ngeliat oh intensitas jadi produser tuh besar sekali gitu kan. Terus Hmm, then I have to choose aku mau ya. fokus ada di mana, terus mulai belajar lagi waktu aku nge-produce filosofi kopi pertama. Abis filosofi kopi pertama, posisinya sih waktu itu memang aku udah menikah juga sama Angga kan. Nah, akhirnya Hmm, kita mulai ke waktu itu Surat dari Praha, filosofi kopi hmm, ketiga, terus ada apa? Bukan delapan, mantan-mantan. Terus kalau di beberapa film aku sempet jadi IP-nya juga sih kayak Brazila, ada Eknoid juga gitu kan. Terus terakhir juga Keluarga Cemara sama NKCTHI gitu. Tapi emang hmm. sesuatu yang menyenangkan karena yang aku rasain tuh pengalaman personal journey di setiap projectnya gitu loh Mbak Nataya. Ya. Kayak yang aku alamin tuh bukan cuman proses gimana kita bisa memanage, bukan cuman sekedar budget atau Oh timeline yang iya, mesti kita selesaikan dan tentunya. uh, gitu. Tapi ada hal yang lebih spesifik dan lebih matters dari cuman menyelesaikan hal-hal tersebut gitu. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu dan memanusiawikan sebuah project yang kita tanganin gitu. Ya. Itu buat aku yang jadi matters dan jadi challenge banget ketika kita jadi produser ya, sama juga kayak yang pernah aku bahas waktu itu sama Mbak Mira Lesmana juga, kita bahas juga sama Gina. Nah, Gina salah satu Hmm. partner produser aku juga di uh, Keluarga Cemara gitu. Terus kita bahas iya jadi produser tuh sebenarnya similar kayak kita jadi ibu ya gitu. Iya, Kita betul. berusaha memanage Betul banget. se-mindful mungkin gitu. Dan yang namanya ibu kan kadang kalau lagi ada problem ya nggak boleh kelihatan juga di depan anak gitu. Ya. Ya kita selesaikan dengan cara-cara yang
yang menyenangkan gitu dengan cara-cara yang kita tahu sebagaimana mestinya supaya Yang semua manusiawi bisa, lah ya, cara-cara iya, yang semua manusiawi bisa juga. happy sama konklusinya, semua bisa sama-sama senang karena kan pada intinya ketika kita mengajak sebuah tim dalam sebuah proses produksi itu kan kita bukan cuman sama mereka 1 kali 24 jam ya Mbak gitu. Hmm. Bakalan ada yang 3 bulan, ada yang kita kerja Asli. sampai tahunan gitu. Jadi ya Tahunan itu yang ya. kita pupuk. Gitu. Apalagi ya orang-orang yang kerja di bidang film buat aku orang-orang yang cukup masokis ya. Maksudnya resilience itu kuat banget gitu. Jadi itu Tahan sih yang buat banting. aku banyak belajar. Gitu kayak in any kind of circumstances pada kuat gitu. Jadi menarik sekali gitu dan utamanya adalah gimana kita bisa membahagiakan sebuah tim tapi tidak melupakan komponen-komponen penting dari uh, lini produser itu sendiri gitu. Ya, aku setuju sih. Makanya, maksudnya, aku juga, menurut aku, kamu kan juga mempunyai rentang waktu bertahun-tahun observasi gitu ya, dengan apa yang terjadi di sekitar kamu ketika saat kamu sebelum menikah dengan Angga gitu kan, karena kan Angga kan juga cukup banyak terlibat di produksi-produksi film ya, dia aktif lah cari Mm-mm. ada Aryo. Mm-mm. Jadi Iya. aku aware bahwa kamu mengalami proses itu, jadi tidak ujuk-ujuk jadi produser gitu. Sehingga Karena kamu dulu juga jadi dulunya jadi tuh aware apa yang harus terjadi. iya, karena aku tuh dulu pertama kali terlibat di proses produksi visual ini tuh malah dari video klip kan Mbak. Dulu Visinema tuh Mm-mm. banyak juga bikin video klip gitu. Awalnya tuh aku wardrobe gitu. Terus ngerjain make upnya juga. Ya kan budget produksinya nggak seberapa jadi OB juga gitu. Iya. Jadi aku ngerasain semuanya. Kalau punya Gitu. mobil Jadi dan bisa nyetir, jadi jadi driver sama oh orang jadi lokasi juga. driver juga gitu. Aku jemput juga cash gitu. Iya, Tapi sayangnya aku nggak bisa nyetir. itu untung. Salah satu goal aku tuh Itu pengen bisa untung. nyetir sih sebenarnya. Tapi gue Nggak apa-apa, selalu nggak usah. deg-degan gitu loh kalau belajar nyetir. It's okay. You don't need Aduh. to. Karena gue nanti nggak akan pulang pergi mulu. Pergi kemana-mana melulu. Iya memang sih. Jadi teman-teman yang di sini kayaknya udah senior semua. Cuma siapa tuh? Oh, Iya ada nih, Tono, ada Medi juga, ada Mas Arya. ada beberapa anak aku kalau mau jadi produser itu tidak, hai Gigi, jangan jangan ujuk-ujuk ada yang ngajakin lo produser. Tapi tahu nggak di belakangnya menjadi produser itu kondenya segede apa? Udah tinggal Ya kita pilih kan? mau konde yang mana ya kan? Atau mau kayak gaya Sumatera gitu. Iya Mau kan, pakai makanya Sunda. jadi produser itu kalau kalau Anggia seperti nyaris sama seperti menjadi seorang ibu ya. Kira-kira eh, kamu kan sempat praktek jadi dokter gigi dan kemudian ada hal-hal sistematis atau struktural atau akademis yang terpakai nggak sih di ketika menjadi produser gitu? Apa ya, bukan akademis tapi Kalau apa ya, menurutku sistematis banyak kali ya. sih kayak Wah, basic ilmunya ya, basic skillsnya gitu. Pertama kan ketika kita menjadi dokter itu ada Mbak Lala. pasti kita, ih hai Mbak, kayak selalu diajak untuk berpikir pertama logis dulu gitu kan. Ya, Kayak ada step bagaimana kita bisa menganamnesis Andy. satu penyakit. Udah gitu kita bisa mendiagnosanya sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya kalau didiagnos ini tuh penyakit apa dan kita langsung punya Oke. perawatan dan kalau punya uh, apa istilahnya diagnosa bandingnya tuh apa. Nah, basic-basic itu yang sebenarnya kepake banget waktu aku akhirnya terjun jadi memilih alih profesi menjadi seorang produser gitu dan Hmm. bukan mungkin kalau orang nggak tahu nih ya privilege kali gara-gara lo juga istri
bekerja gitu. Kalau misalkan di rumah ya beda lagi ya, kita suami istri tapi ya bekerja gitu. Dan kalau aku salah atau dia salah, kita juga akan dengan sangat sadar punya ruang untuk mendiskusikan. Visi kan kadang ya kita pengen ke satu tujuan aja, kadang kita pakai routes atau roadmap yang berbeda kan. Tapi ya hal-hal itu yang akhirnya banyak-banyak bikin kita belajar dan dewasa secara secara pribadi dan secara relation. Itu sih Mbak yang menarik gitu. Jadi eh, ilmu-ilmu dasar yang ada di kedokteran gigi pun menurut aku bisa bisa dipakai banget ketika kita mendetek problem di dalam sebuah proses production gitu. Kayak apalagi kalau udah terkait soal misalkan I think semua juga itu, dan kayaknya itu naluri ibu kali ya, kayak faktor higienis yang harus ada di lokasi kayak apa tuh pasti lo udah lebih concern lah makanan. Kadang aku tuh sangat bawel untuk divisi sebelah situ juga gitu, bagaimana kita bisa membuat semua orang tuh happy dan nyaman sama makanan. Bahkan dan aku tuh beneran juga ngecek per hari itu menu keluarnya kayak apa gitu, dari mulai sarapan, lunch, makan malam sampai snack, everyday aku minta menu biasanya tuh dari si cateringnya gitu. Dan ya kita tahu catering yang mana yang biasa kita pakai gitu buat syuting, karena itu jadi matters banget. Apalagi kayak kita juga tanya di depan sebelum memulai proses produksi, ada teman-teman yang alergi nggak, atau ada teman-teman yang lagi punya diet tertentu atau enggak gitu. Apalagi kayak kemarin aku sempat kerja bareng sama kayak di juga kan gitu, yang concern banget sama makanan gitu. Jadi cukup cukup memperhatikan sisi sebelah situ juga, terutama untuk bidang medisnya juga Mbak. Jadi kayak itu tuh salah satu yang penting banget ada di lokasi gitu kira-kira. Tadi kita sudah sampai, terus kemudian terganggu sinyal. Ya, kena panggung Koneksi ini. Tadi aku tadi sempat sebelum sebelum kita menghilang, ada bilang detail sekali gitu. Padahal memang seharusnya begitu ya. Jadi produser tuh emang harusnya seperti itu gitu menurut aku. Karena waktu aku dulu direksi nama pun ya satu-satunya perempuan di situ kan aku gitu, selain ada Dewi Tiai. Tapi kan yang setiap hari harus berurusan dengan berjuta-juta umat dan persoalan syuting ya aku gitu kan. Jadi I did the same thing you did gitu, bahwa setiap lokasi harus ditanya. Hai Pacik. Ada gempa. Kamu ada drama gravitasi ya? Iya, ada Mas Aji juga. Hai Mas. Jadi setiap lokasi harus ditanya, ada rumah sakit nggak di situ, ada pemadam kebakaran nggak di situ, terus seberapa jauh kita dari kantor polisi, seberapa jauh kita dari segala macam yang berhubungan dengan kalau ada peristiwa emergency gitu. Itu hal-hal yang aku sadari waktu masih sibuk produksi. Siapa Pak Cik? Thank you. Waktu masih terlibat produksi, itu hal-hal yang aku sadari belum jadi perhatian gitu. Padahal itu penting sekali, terutama kayak tadi itu ya, diet, ada dietary spesifik, dietary request nggak dari ya kan aktornya, apakah atau krunya punya alergi apa, terus biasanya mereka pakai obat apa gitu. Kalau dulu biasanya aku kayak SMA ada satu yang bawa backpack itu isinya obat-obatan, itu harus ada satunya bawa backpack obat-obatan tuh. Dan biasanya kita juga kasih tahu gitu, kayak kalau ada obat-obatan pribadi tuh wajib dibawa sih gitu kan, kayak
Tapi kita juga sedia obat-obatan yang sifatnya generik gitu buat teman-teman yang ada di lokasi, terutama ya kotak P3K. Bahkan kemarin ini Visinema juga sempat membuat pelatihan pertolongan pertama gitu Mbak, kayak CPR dan lain-lain. Kita tuh sebagai produser juga mesti ngerti lah kalau kayak misalkan yang paling urgent tuh kalau apalagi kalau ada orang yang istilahnya apa ya, kayak tiba-tiba heart attack gitu ya, terus pingsan atau apa, atau choking atau apa tuh kita udah harus tahu first thing firstnya tuh apa. Ya maksudnya di luar tugas produser mengamankan sisi bisnisnya juga, tapi begitu udah kita turun ketemu sama banyak teman-teman yang sama-sama akan berjuang dalam sebuah satu produksi tuh, produser mesti ngamanin sisi sebelah situnya sih gitu. Walaupun tugas produser nggak cuma sampai di dalam produksi, ketika selesai produksi pun kan ada post production, ada promotion, dan bagaimana kita juga ngecek satu-satu ke sponsor gitu kan, apa yang mesti kita lakuin, bahkan sampai bagaimana kita bisa dari sisi bisnisnya juga. Kebetulan kalau di sini juga aku dibantu juga sekali sama tim BD aku juga gitu di Visinema gitu. Kita ada yang manage sebelah situ, tapi ya produser selalu punya handle ya, seperti orang mau menelurkan sebuah produk sih. Produk ini akan dilihat sebagai produk yang seperti apa gitu, karena yang aku percaya itu memang utamanya adalah sebelum nyampe ke production, produser tuh mesti tahu ini tuh produk yang akan dilempar ke target market yang seperti apa, dengan cara apa kita berkomunikasinya gitu, visual apa yang akan kita turunkan, dan visual apa yang akhirnya nanti ikut jadi satu bagian di dalam proses promotion itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi memang kalau ditanya jadi produser tuh tugasnya banyak ya, iya berat banget gitu. Jadi bukan cuma sekedar title gitu. Dan kalau kita jadi produser tuh ya juga siap juga untuk ngejalanin yang kadang nggak mungkin termitigasi juga gitu loh Mbak sama kita. Jadi emang udah harus aware gitu. Apalagi kalau udah turun ke production, apalagi kayak udah masuk ke proses produksi yang bukan di dalam kota ya, di luar kota. Jadi tadi juga ada Mbak Lala kan gitu, kayak aku ngelihat bagaimana sebuah mass production itu terjadi dengan kru yang bukan cuma 100 tapi bisa sampai 500, itu kan juga berat banget gitu. Pasti divisinya juga beda-beda gitu, dan ya dituntut juga untuk kenal masing-masing divisi. Dan satu sih yang penting ketika kerja sebagai produser tuh tidak drama dan baper sih Mbak, kalau buat aku ya. Oh iya betul. Gitu. Karena kan kita harus di tengah. Terus bikin gitu. status di medsos. Ini sebel kalau ada produser yang kayak gitu ya, tiba-tiba status di medsos. Ini maksudnya gue ya gitu. Atau enggak? Ini maksudnya kru yang mana ya? Ini maksudnya kru yang mana? Ini siapa ya maksudnya? Tapi emang tapi ya, dituntut selaras mungkin untuk menjalankan sebuah tugas yang harus menyenangkan gitu. Iya. Dan jadi dengan kondisi sekarang kan kangen syuting ya Mbak, jujur aku kangen banget. Gitu. Iya. Betul. Nah, sekarang nih ketika sedang semi vakum ya, menurut aku kita sekarang ini apa yang Anggia lakukan untuk tetap terhubung dengan realita produksi gitu? Kalau aku sih kan kalau untuk film ada beberapa proyek yang memang akhirnya mesti di hold sementara sampai waktunya benar-benar kondusif untuk kita bisa syuting lagi nantinya gitu. Tapi Visinema banyak sekali juga punya program-program online yang bisa kita share ke banyak teman-teman gitu, yang sifatnya juga for free gitu loh Mbak. Kita punya Thank God It's Visinema gitu, dan kita teman-teman di dalam Visinema tuh juga berkontribusi untuk memberikan sharing ilmu dan pengalamannya sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing gitu. Dan itu yang menarik menurut aku, bahwa di sini kan adalah proses mengkolaborasikan sebuah ideation dan creation. Jadi suara teman-teman yang ada di Visinema ini juga jadi matters, dan karena itu maka kita bisa punya karya yang berkelanjutan, dan karya itu akhirnya
berevolusi gitu, nggak cuman stay, bukan cuman dari kacamata chief-chiefnya aja gitu, tapi banyak juga yang bisa mengkontribusikan itu dan membagi pengalaman-pengalaman itu. Karena buat aku yang paling mahal justru memang pengalaman dari tiap orang itu sendiri kan gitu. Dan proses itu adalah proses yang didapat ketika kita mulai, bukan cuma dari teori dari buku ya, tapi begitu kita mulai diproduksi, ngejalanin satu film, terus dan kita ada fail, ada berhasil. Ya buat aku sama teman-teman, aku selalu bilang merayakan sebuah kegagalan itu seharusnya sama kayak kita merayakan sebuah keberhasilan. Kalau nggak ada gagal, ya kita nggak tahu gimana rasanya berhasil kayak gitu. Jadi ada proses kayak gitu juga tuh Mbak. Kayak kemarin kita juga bikin kayak kebetulan kan kemarin bulan Ramadan, Visinema juga bikin program yang Thank God It's Visinema Ramadan version, bikin program It's Visinema yang home concert juga gitu. Jadi banyak yang kita adaptasi ke dalam platform. Jadi tetap bisa berproduksi gitu. Sesederhana mungkin tapi semenyenangkan mungkin, supaya teman-teman juga, aku tahu pasti kondisi kayak gini kita nggak bisa pukul rata sama gitu ya, karena ya kita ada di laut yang sama dengan kita membuat membuat suasananya tuh juga sekondusif mungkin lah buat teman-teman yang ada di Visinema gitu. Itu sih yang kita lakukan kemarin. Jadi kayak tetap ngejalanin produksi dengan cara yang berbeda lah gitu. Semuanya juga jadi online kan Mbak, meeting online. Kalau emang perlu ke kantor baru kita ke kantor kayak gitu. Dan itu pun terbatas ya, nggak yang ujuk-ujuk 70 orang ngumpul di kantor. Jadi kita batasin gitu sih kira-kira. Dengan protokol yang juga udah kita pikirin juga sih dari awal gitu. Bahkan kita suruh bawa baju ganti Mbak. Jadi kalau nyampe kantor harus ganti baju, cuci muka. Gitu. Oke. Cobaan ketiga. Semangat. Connecting, nah akhirnya ada lagi. Enggak. Apa itu Angga di belakangmu? Chico. Ya, tadi sampai ke memindahkan produksi jadi sesuatu yang lebih kecil tapi tetap bermanfaat, walaupun bukan produksi film. Tadi kan kita udah ngobrol tentang bagaimana kamu memulai, kemudian apa yang kamu lakukan ketika kamu menjadi produser. Siapa sih mentor? Ada nggak sih mentornya, atau apakah ada karakter atau tokoh siapa gitu yang akhirnya memicu kamu untuk meninggalkan menjadi dokter gigi? Maksudnya pada saat itu kan kamu memilih kan? Ya. Dokter giginya masih jalan tapi produksi juga gitu. Apa akhirnya atau siapa yang menyebabkan kamu say yes I will be a producer? Sebenarnya tuh dari SMA, kalau misalkan kadang aku kalau kayak gitu waktu mau pilih tuh aku balik lagi, aku throwback lagi ke childhood dreams aku gitu Mbak. Jadi memang dari dulu ternyata aku punya ketertarikan di bidang film gitu ya, atau entertainment gitu. Jadi waktu SMA itu aku dulu di lab school. Di angkatan aku itu aku ngobrol sama guru fisika aku. Guru fisika aku tuh suka banget film, namanya Pak Hadi. Kayaknya sekarang dia udah jadi kepala sekolah lab school Kebayoran deh. Terus kita akhirnya keluarin ide bikin ekskul film yuk gitu. Akhirnya kita inisiatif lah bikin ekskul film. Kita ajuin waktu itu ke sekolah gitu. Pak Hadi ngobrol sama Pak Arif Rahman, waktu itu jadi kepala sekolah kita Pak Arif. Terus akhirnya idenya disetujuin. Akhirnya Pak Hadi, aku ngajak beberapa temenku gitu ya, yang kebetulan juga tertarik sama film. Akhirnya bikinlah namanya tuh Potlot waktu itu.
Terus pengajarnya siapa dong? Gue inget banget namanya Vincent T.D. Juang. Mungkin Mbak Nataya pernah dengar nama itu. Pada zamannya Tapi lama kalau banget fotonya sih. tahu. Dia bilang kalau dia mungkin lebih banyak Iya, berproduksi iya. kayak salah satu. Oke, dia juga em, mungkin dia sempet jadi aktor laga juga kali ya, tapi banyak akhirnya dia Oh, bersinggungan sama produksi akhirnya gitu. Udah lama banget Mbak gitu. Jadi aku benar-benar belajar dari basic, terus kita bikin produk-produk yang pertama kita keluarin tuh justru namanya Labs After School. Jadi itu syutingan pertama kita banget tuh. Satai-sataian oke. gitu, bikin dari judulnya dari stop motion lah apa gitu. Terus akhirnya di bawah kita tuh nggak ada yang nerusin, sampai akhirnya yang nerusin Oh, nggak ada yang nerusin di bawah aku pas aku lulus sayang ya. 2001. Pas aku lulus 2001, 2002-nya vakum, tapi ternyata eh, Potot itu justru malah yang interest tuh angkatan 2003, dilanjutin deh sama anak-anak angkatan 2003. Nah, waktu dilanjutin sama angkatan 2003 lebih masif karena di era aku tuh era-eranya Danis Oke. Adiswara bikin indie movie gitu. Nah, waktu itu kan ada popcorn kan. Oh ya, 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 ya. Dilanjutin deh sama Iya, anak popcorn. 2003 ini yang kemudian nggak ngerti gimana mereka berkoneksi lah sama sekolah-sekolah lain karena akhirnya bikin festival film pendek antar Hmm. sekolah gitu. Terus yang Mm, mm, lucu mm. cerita di balik itu ternyata festival yang dibikin sama si temen anak adik kelas kita ini nyampe lah ke sekolah SMA-nya Angga. Gina dan Angga ikutan, lucu Oke. deh. Jadi aku kalau connect connect the dots itu ternyata oh jadi nyambung ya gitu. Terus abis dari Memang situ sudah memang sebenarnya kuliah sudah diarahkan. mungkin ya yang aku dulu tuh aim aku lulus tuh aku masuk desain gitu. Jadi aku pengen banget masuk desain DKV waktu itu. Pokoknya kalau nggak DKV, gue pengen masuk desain interior deh gitu. Makanya si kedokteran gigi ini aku masukin di pertama dengan harapan nggak akan keterima, ya kan? Berarti kalau nggak keterima kan dulu pasti masuknya ke yang kedua gitu. Terus keterima. Terus Iya, Bunda iya. bilang alhamdulillah pas tahu namanya keterima. Jadi kayak oke, gue masuk ke dokteran gigi gitu. Akhirnya aku jalanin, tapi bukan berarti aku nggak suka juga sama sama bidang yang aku jalanin waktu itu gitu, karena ternyata menarik karena kita belajar dari sisi ilmu pasti dari human gitu, dan banyak filosofi Mm, dari ilmu kedokteran yang menurutku tuh bisa diterapin lagi ketika kita nyambung alih profesi ini gitu sih Mbak. Terus dari situ tuh aku justru selama kuliah oke, jadi aku bikin negosiasi lah sama ibu bapak aku gitu. Oke, aku masuk ke kedokteran gigi tapi gue tetap mau siaran ya jadi penyiar. Ya udah boleh, tapi sekolahnya yang benar. Oke gitu. Jadi aku sambil lah jalan siaran di Prambors waktu itu. Di Prambors tuh aku 5 tahun 7 tahunan lah kalau nggak salah prosesnya ya mm. gitu. Cukup cukup prosesnya cukup panjang juga sih sampai akhirnya aku beneran fokus aku nyelesain juga jalan sama Visinema karena kan pacaran sama Angganya juga cukup cukup lama ya Mbak, aku dari 2005. Gitu jadi yang ya dari awal Visinema bareng-bareng ya kita ngerasain semuanya sama-sama jadinya gitu. Dari nol banget gitu, jadi yang emang dari nggak ngerti apa-apa lah Mbak gitu sampai sekarang pun aku masih ngerasa aku masih belum banyak ngerti banyak hal, jadi masih 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 belajar banget. Dan makanya buat aku setiap produksi yang aku jalan pelajaran lagi buat aku, sekolah lagi buat aku gitu. Jadi emang never ending proses buat belajar sih gitu. Gitu. Terus jadi yang wah kayaknya emang aku harus pilih, dari situ langsung aku milih ke situ sih. Kalau ditanya siapa sebenarnya yang bisa 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 bikin aku jadi produser sih, lebih karena aku pengen tahu bagaimana sebuah proses film tercipta gitu loh. Tapi kalau aku nyoba jadi penulis, aku ternyata nggak sesabar itu juga untuk menulis gitu. Terus kayak kalau dikasih buat ngomongin kreatif, memanage sekelompok atau
beberapa orang kayak aku lebih bisa ngerjain itu, akhirnya aku oke, dan aku coba role yang itu karena nyoba juga jadi wardrobe apa segala macam. Jadi production design tuh buat aku jadi sesuatu yang matters banget di sebuah produksi film menurutku gitu. Sedih banget. Hai. Ya, Eh, nih. ini toh rasanya LDR. Iya ya. Semangat ya Alder. Aku touch up dulu aja jadinya bisa ya pakai lip balm. Yuh, Ampun luar deh, biasa yang Alder, mengagumkan sabar banget banget. ya. Oh, oh, luar biasa, luar biasa. Aku udah kayak pengen marah gitu. Oke, Lo jadi bayang nggak kalau tadi posisinya lagi berantem gitu kan? Hai, lek, 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 lek. iya, kayaknya kalau LDR gitu tuh ya, lagi berantem tiba-tiba langsung Aduh, meditasi. Aduh, ampun. Ya udah kita lanjut ya. bodor. Terus ini nih, akhirnya kan sampai sekarang kamu sudah lebih dari 5 film dong ya yang diproduserin ya. Iya. Ada untuk apa eh, menelurkan produser yang lebih muda lagi gitu dari kamu, Kalau apa sebenarnya itu yang libatkan diri yang ke dalam. em, itu sih sebenarnya lagi dilakuin sama Visinema gitu. Makanya kenapa di beberapa film Visinema tuh produsernya juga nggak melulu aku sama Angga kan Mbak gitu. Kayak di Bradzilla tuh ada Hmm. Christian, di film Mantan-Manten itu ada Cory gitu, di Love for Sale pun juga begitu. Love for Sale 1 sama 2 juga ada ada Cory juga, terus ada Tata juga gitu. Tata juga co-producer juga di Keluarga Cemara, tapi dia di Act Noise pun jadi produser gitu. Bawa peran produser memang memang dari awal kita juga pengen eh, ibaratnya apa ya? Kita pengen grow people gitu yang juga ada di Visinema untuk sama-sama bisa punya kendali dan punya uh, project yang masing-masing. Kedepannya juga yang aku pegang di Visinema itu sebenarnya aku tuh adalah chief konten untuk kids and family juga, dan nextnya adalah kita akan membuat Visinema animation. Jadi salah satu yang lagi aku pegang sekarang juga project film Nusa, produksi sebuah proses animation kayak gitu Mbak. Jadi emang di dalam ada keterlibatan film Nusa gitu, dan dia adalah head of animationnya Visinema gitu. Jadi memang itu dari awal udah kita uh, apa ya, ibaratnya kita memang sudah mengkolaborasikan kerjasama dengan new talents gitu Mbak. Jadi nggak cuman aku sama Angga aja yang nge-produce di sini. Kita connecting lagi Hai. dengan Anggia Karisma. Udah kelima. Iya ya kali. kamu kamu tampil sekali udah langsung episodenya 5. Luar biasa. Luar biasa banget. Ada Oke, Jaki, kita ada Ivan. kita mana sih? Apa Gila. nih? Kita langsung Tadi sampai masuk mana ke ya kita? pertanyaan aja deh. Sampai ke apakah kamu sedang apakah ada usaha untuk melahirkan produser-produser baru Ya, begitu. tadi sampai situ ya. Mm-mm. Kan tadi udah terjawab Dah. bahwa
kamu sedang melakukan itu di Visinema, kemudian beberapa film yang produsernya adalah anak-anak yang kerja di Visinema juga. Ya. Siapa tadi? Cory, Christian ya? Ada Cory, Christian, ada Tata juga gitu kan. Terus bahkan juga untuk sutradara juga kita ada sutradara kayak untuk Arknoid itu Sabrina itu juga sutradara yang juga mendirect film itu gitu. Actually Sabrina tuh tadinya adalah seorang desainer grafisnya Visinema gitu. Terus kita juga nanti akan ngeluarin debut film pertamanya Irfan Ramli, Ipang gitu. Actually Ipang kan sebenarnya adalah seorang penulis gitu Mbak. Gitu. Jadi kita memang membuka ruang-ruang di mana talenta-talenta itu juga berkembang karena kita tahu setiap dari mereka tuh punya chance untuk mengembangkan diri gitu. Jadi ya seru banget bisa berkolaborasi lagi dengan yang baru juga gitu. Jadi nggak itu-itu aja supaya industrinya juga lebih sustain, bahwa banyak talenta baru yang kita sama-sama belajar juga sebenarnya. Aku juga belajar banget buat dari mereka-mereka juga gitu. Oke, setuju sih. Jadi meninggalkan legacy lah ya. Terus kira-kira kalau menurut Anggia nih, karena sekarang udah berarti kamu sudah melakukan regenerasi secara tidak langsung dan langsung juga kan. Kira-kira untuk 5 tahun ke depan gitu ya, apa sih yang harus dimiliki sang produser film di Indonesia ya? Kalau aku sih ngerasa yang diperlukan adalah horizon yang sangat panjang untuk bisa melihat segala bentuk prosesnya gitu. Jadi bukan cuman mempelajari how to be a good producer, karena itu udah harus dengan sendirinya dimiliki gitu Mbak. Ya apalagi kayak aku kan sebenarnya juga sekolahku itu ya jalanan itu sendiri, sekolahku ya produksi film itu sendiri gitu. Aku bukan sekolah yang di sekolah khusus film gitu loh Mbak gitu. Jadi emang ada banyak hal yang menurutku produser tuh harus bisa evolve, karena pada dasarnya produser itu kan leader ya gitu. Nah leadership seperti apa yang mau kita pilih juga itu mendasari keterlibatan kita di dalam pembentukan diri menjadi seorang produser. Kalau yang aku percaya leadership with empathy gitu loh. Dengan leadership with empathy kita beneran jadi tahu gimana bisa dengan sangat mencoba mindful menjalani peran kita sebagai produser di satu sisi, tapi juga kita tahu bagaimana kita bisa memonetisasi sebuah ideation gitu. Karena sebuah ideation itu juga harus di let go ke dalam bentuk proses kolaborasi gitu. Dan ya jangan pernah bosen untuk ketempa sama satu masalah, menurutku sih itu. Jadi emang faktor resilience itu juga penting untuk jadi seorang produser, ditambah vision dari seorang produser pun mesti sangat jelas gitu. Dan produser adalah orang yang harusnya bisa mampu mengukur setiap resiko yang nanti harusnya dihadapi dari setiap film, karena aku yakin setiap film tuh punya magicnya sendiri-sendiri Mbak gitu. Jadi ya itu sih hal-hal mendasar seperti itu sih menurutku yang mesti dimiliki oleh banyak dari kita, karena ya cara kita memproduksi satu film itu akan berpengaruh terhadap hasil film itu sendiri, dan teman-teman nantinya akan bekerja bareng sama kita gitu. Itu sih, sama menurutku ya harus tahu mana yang lebih matters untuk diurusin sama yang enggak, jadi supaya kantong energinya nggak berlebih, nggak kelebihan juga gitu. Itu sih Mbak. Dan I think dari sekarang 5 tahun ke depan ya mesti paham juga ya, produser somehow juga mesti paham segi bisnisnya juga, promotionnya juga, dan sebanyak mungkin baca buku yang nggak selalu melulu bersinggungan sama film sih gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajarin dan kita adaptasi, apalagi kita ini kan konten kreator gitu. Konten kreator itu juga bertanggung jawab terhadap produknya itu sendiri,
Karena yang aku percaya juga sama Angga percaya adalah setiap karya itu pasti punya suara yang akan disuarakan. Jadi our voice matters untuk membuka ruang diskusi lagi ke penontonnya, karena setiap menonton itu kan adalah proses yang paling personal yang dirasain oleh audiens kan. Jadi penting banget gitu. Kenapa juga aku sekarang lebih memilih untuk fokus di kids and family gitu, karena jujur aja banyak hal yang berangkat dari personalnya kita gitu, bagaimana kita menjadi orang tua baru, bagaimana kita belajar menjadi pasangan. Dan buat aku sekarang Indonesia butuh sekali konten film keluarga yang layak ditonton, bukan cuma ini. Ada dari Franz Nicholas. Dari berbagai peran yang dijalankan sebagai produser, ibu, istri, dan lain-lain, apa sih yang dilakukan supaya hidupnya tetap balance? Oh, pertanyaannya berat sekali buat bikin balance ya. Kalau menurutku itu sesuatu yang menarik untuk ditanyakan, dan selain pertanyaan yang berat, pertanyaan yang bagus gitu, karena tidak gampang untuk membalance semua tugas-tugas tadi, karena sebenarnya mesti disadari adalah peran kita sebagai ibu dan istri itu kan sebenarnya yang paling utama gitu, tapi memang harus mulai bisa mengukur prioritas sih gitu. Jadi ngebalance-nya tuh berdasarkan prioritas, akhirnya mana yang mesti aku secure duluan nih gitu. Tetap keluarga adalah yang utama gitu, tapi aku juga harus ngebalance sama apa yang bikin aku bahagia tuh. Jadi ada banyak hal gitu, nggak harus muluk-muluk dengan cabut pergi liburan, misalkan punya waktu sendiri aja untuk duduk tenang, menjauh dari kerumunan banyak orang gitu ya. Terus dari situ kadang-kadang bahkan dengan sesimpel lo pergi ke kamar mandi cuci muka. Ampun deh, inilah hal yang sangat tidak kurindukan dari bertemu secara online. Aduh. Aku sampai 2 gelas asta. Gak apa-apa ya, jadi agak seger. Jadi seru. Jadi kita bisa makeup tutorial juga ya kan? Tutorial juga, Rigus, ampun deh. Ini harus ada, kayaknya habis ini harus ada sesi konseling khusus orang-orang yang merasa stres karena koneksi internetnya nggak lancar. Tadi pertanyaannya udah sempat kejawab ya? Ada beberapa yang udah sempat aku jawab. Oke, Gitu. oke. Kalau pertanyaan dari aku sih sebetulnya terakhir adalah Nge-live lagi. Halo? Tes. Words I live by apa? by pengalaman sih Mbak gitu. Jadi kayak
Yang aku tahu tuh sekarang, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini ya, jadi kayak lebih bisa memilah dan memahami lagi prioritas mana yang mau dipilih gitu, dan itu jadi matters banget bagaimana kita akan menerimakan keadaan gitu, dan dan um, aku lagi berusaha menghindari toxic positivity gitu. Jadi kayak kalau emang apa yang dirasain sekarang seperti ini ya seperti itu, rasain aja. I'm trying to allow things to happen dan bersyukur sama setiap apa yang ada. Tapi ada satu yang aku ajarin, kayak tadi aku bilang, setiap film tuh pasti punya punya personal journey-nya masing-masing gitu. Apalagi waktu aku bikin Keluarga Cemara, almarhum Arswendo tuh pernah bilang bersyukur tanpa libur. Itu juga jadi salah satu pegangan sekarang gitu, in any kind of, yuk kita selalu ucap syukur dulu instead of kita mengeluh gitu. Tapi ya lagi-lagi di kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita lagi ada di ombak yang sama, tapi dengan perahu yang berbeda. Tentunya berbeda juga cara kita untuk menyemangati diri kita dan bertahan sama situasinya. Itu sih. Um, Halo teman Heha yang tadi sudah datang ke live IG, siapapun, uh, sorry banget ya, koneksinya sangat tidak bersahabat dan kemudian kita terputus koneksi berapa, 6 kali, 6 kali. Walaupun semua sesinya tadi terekam sih, akan ada di IGTV-nya Heha. Terima kasih banget Anggia Karisma, produser dari Visinema, yang tadi walaupun terpotong-potong tapi semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Heha disampaikan dengan sangat lugas dan jelas. Kenapa seorang produser itu harus beregenerasi, karena industri film Indonesia masih sangat perlu produser-produser yang baik, yang punya etos kerja yang baik juga, supaya industrinya punya standar yang baik juga. Oleh karena itu, hai Gigi, aku hanya closing dan Yulia aku closing karena tadi aku nggak tahu apakah sempat rekam dengan baik atau enggak. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Anggia, maaf banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di suasana yang tidak terganggu koneksi internet. Untuk yang mau menyaksikan atau melihat diskusi Heha dengan Anggia, ada di IGTV-nya Heha ya. Setelah ini bisa kalian lihat sih. Cuma aku belum cek apakah terekam dengan baik suara aku atau suaranya Anggia aja gitu. Sepertinya sih either one, but hopefully kerekam anyway. So thank you again yang sudah hadir tadi dan bersabar, kemudian kembali lagi, datang lagi despite of terputus beberapa kali. Aku nyerah. Dewa internet hari ini belum bersahabat dengan aku. Sedih. Tapi nggak apa-apa karena akan ada live IG lainnya di tanggal-tanggal lain yang nanti akan kami publish di IG-nya Heha. Pokoknya temanya regenerasi profesi di industri, ya lebih beratnya sih ke industri film, seni pertunjukan, seni peran gitu ya. Tapi pokoknya temanya akan regenerasi dan siapa-siapa aja yang menurut kami punya potensi untuk meregenerasi
profesinya gitu, entah itu sebagai aktor atau sebagai sutradara atau sebagai produser kayak Anggia tadi, atau sebagai koreografer atau sebagai apa ya, penyedia institusi pendidikannya gitu ya. Jadi stay tune di live IGH naik kelas regenerasi ya.